Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Nama saya Abdul Aziz. Sebelah kanan saya Desi Yulia Astuti dari SMP. sebelah kiri saya Serli Hanawati dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mana kabarnya Pak Aziz sehat hari ini? Kabarnya sehat ya, baik saja. Pak Aziz hari ini mau melakukan coaching itu? Ya, betul. Dan sebelum Pak Aziz melakukan coaching, saya akan berdiskusi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke Pak? Yang pertama, saya akan mendiskusikan memberi penilaian sama Pak Aziz. Jadi nanti ketika Pak Aziz melakukan coaching, nanti akan saya amati dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Nah, rubrik penilaian yang akan saya buat untuk coaching kali ini adalah apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan penilaian report pada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian yang ketiga, jangan lupa nih Pak, disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sudah jelas nih Pak Aziz intinya. Ya, jelas. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kita bicara nih Pak Aziz, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang pertama karir untuk berada saya sekali dalam waktu yang sama. Yang kedua, saya sudah berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Kemudian dari tiga itu kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, untuk yang paling ingin diobservasi terkait dengan pertanyaan yang berbobotnya yang bisa memecahkan permasalahan yang ada dari misalnya. Berarti pertanyaan berbobot nih Pak yang Ya. saya observasi. Kemudian apa indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator pencapaian pada coaching kali ini saya mencari adalah munculnya solusi-solusi dari diri itu sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oh iya, baik Pak. Nah, jadi nanti Pak Aziz dapat menemukan solusi dari Bu Serli dengan proses coaching kali ini, Pak, benar? Yes. Oke, nah saya kira cukup dari saya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching bersama Bu Serli. Semoga sukses ya Pak. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang Pak Aziz. Kabarnya gimana? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Pak Aziz. Cuman ada beban pikiran Pak Aziz yang sedang saya pikirkan kayak gitu. Ya, kita langsung saja bisa lihat ke sesi tanya jawab. Ya Pak Aziz ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Sari menjelang sesi coaching hari ini? Ya, untuk perasaan saya pada hari ini agak sedikit galau Pak Aziz, dengan permasalahan yang saya hadapi seperti itu.
kayak ini. Ada hal khusus yang mau didiskusikan atau fokusnya seperti apa? Ya, untuk hari ini saya itu kepingin ngobrol gitu Pak Aziz, ngobrol santai sama Pak Aziz tentang permasalahan yang saya hadapi. Nah, di sini permasalahan yang saya hadapi itu adalah tentang minat belajar siswa di pelajaran matematika Pak Aziz. Seperti yang diketahui Pak Aziz dan kita semua bahwa matematika itu kan pelajaran yang menjadi momok buat anak-anak gitu ya Pak Aziz. Nah, Ya, tentu saya menghargai kejujuran misalnya ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Kemudian apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam selain motivasi siswa tadi? ya, selain motivasi siswa pastinya itu kan ada yang namanya faktor-faktor ya Pak Aziz yang menyebabkan kenapa minat belajar siswa ini dalam pelajaran matematika itu kurang begitu Pak Aziz. Nah, di sesi ini saya ingin sekali bisa menemukan solusi dengan ngobrol dengan Pak Aziz. Gitu Pak Aziz. Oke, terima kasih atas kepercayaannya Bu. Mari kita langsung saja ke sesi untuk tanya jawabnya. Nanti Bu Sari bisa menjawabnya dengan sejujur-jujurnya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Iya Pak Aziz, siap. Apa tujuan yang ingin kita capai dalam sesi coaching kali ini Bu? Ya, untuk tujuan sesi coaching ini saya kepingin menemukan solusi bagaimana sih bisa meningkatkan minat atau motivasi peserta didik dalam pelajaran matematika Pak Aziz. Seperti itu Pak Aziz. Oh, bagus. Kita lanjutkan saja, bisa langsung saja. Apa yang menurut Bu Sherly anak-anak itu kurang berminat dalam matematika, atau barangkali malah ada kesulitan lain yang sebenarnya anak itu dimiliki tapi susah untuk mengungkapkannya? Ya, baik Pak Aziz, di sini itu berdasarkan pengamatan saya Pak Aziz. Kenapa si siswa ini kurang berminat dalam pelajaran matematika? Nah, di sini ketika saya mengamati itu si anak ini terkadang tidak fokus gitu ya, pikirannya itu tidak ada di dalam kelas gitu. Kemudian juga selain itu dia itu ada hal yang dipikirkan gitu Pak Aziz. Seperti itu Pak Aziz. Bagaimana kira-kira kalau Bu Sari bisa menggambarkan perasaan si anak ini pada saat ada pembelajaran kok bisa jadi tidak fokus? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi Pak Aziz, si anak ini terlihat tidak fokus itu pikirannya itu tidak ada di dalam kelas ketika pelajaran. Kemudian yang kedua, terkadang dia itu ketika ditanya itu seolah-olah nggak tahu gitu Pak, seolah-olah nggak tahu. Jadi memang dia itu nggak fokus di dalam kelas. Begitu Pak Aziz. Oh, itu ya. Terus bagaimana Bu Sherly itu menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, selama ini yang saya sudah lakukan itu Pak Aziz, saya mendekati secara personal si anak ini. Kenapa aku ketika pelajaran matematika kok seolah-olah nggak fokus gitu? Apakah kamu ada masalah? Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Baru sekedar itu sih Pak Aziz yang saya lakukan. Ya, bagus. Kita akan bersama-sama coba mencari solusi Bu Sherly untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak Aziz. Apakah ada lain yang ingin Bu Sherly tambahkan terkait dengan itu? Ya, di sini saya ingin sekali sebenarnya loh Pak Aziz punya rencana bagaimana si anak ini bisa meningkat dalam motivasi belajar matematika. Saya ingin berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK dan juga dengan orang tua begitu, sehingga nanti ada titik temunya kenapa permasalahan ini
si anak ini kurang berminat dalam belajar matematika. Iya, baik Bu Sari. Sekarang mari kita coba merancang rencana aksinya. Apa rencana Bu Sari untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, saya ingin mempunyai rencana pertama kali yaitu komunikasi dengan wali kelas. Nah, di sini nanti wali kelas dapat memberikan informasi bagaimana kondisi lingkungan, kemudian kondisi keluarganya, pekerjaan orang tuanya seperti apa, sehingga saya bisa mengetahui penyebab kenapa si anak ini kurang berminat gitu dalam pelajaran matematika. Itu yang pertama Pak Aziz. Kemudian yang kedua, saya juga ingin kolaborasi dengan guru BK, sehingga nanti ketika si anak ini mempunyai permasalahan yang memang berkaitan dengan kondisi lingkungan belajarnya, terutama yang ada di rumah orang tua dan juga di rumah itu seperti apa, itu nanti saya bisa mendapatkan saran gitu dari teman guru BK seperti itu Pak Aziz. Ya. Dari rencana-rencana yang ada, prioritas yang ingin Bu Sari lakukan itu yang mana, Bu? Ya, untuk prioritas yang ingin saya lakukan di sini adalah saya tentunya komunikasi dulu Pak dengan guru BK dan juga wali kelas dulu seperti itu, sehingga nanti ada titik temunya kenapa penyebabnya si anak ini bisa kurang motivasinya dalam pelajaran matematika, gitu Pak. Terus strateginya Bu Sari untuk bisa berkomunikasi dengan guru BK itu seperti apa? Ya, nanti ketika memang ada permasalahan dengan si anak ini yang berkaitan mungkin dengan keluarganya, harapannya nantinya kita bisa melakukan kunjungan Pak, home visit gitu Pak ke rumah, sehingga kita tahu kondisinya langsung, bagaimana lingkungan di rumahnya, orang tuanya, kemudian kesibukan orang tuanya seperti apa gitu, sehingga nanti kita bisa menemukan solusinya begitu Pak Aziz. Ya, langkah-langkah yang disampaikan Bu Sari untuk bisa mencapai tujuan, strateginya sudah cukup bagus. Kemudian kita coba Bu Sari masuk ke tahap berikutnya. Kira-kira komitmen Bu Sari terhadap rencana aksi yang sudah Bu Sari rencanakan itu seperti apa, Bu? Ya, untuk yang saya rencanakan ini Pak Aziz, saya itu punya target gitu ya Pak Aziz, biar nanti tidak berlarut-larut, biar nanti tidak berkelanjutan, sehingga nantinya mempengaruhi hasil belajar si anak ini tentunya. Nah, di sini saya punya target dalam waktu dekat ini, insya Allah pekan depan di hari Selasa itu saya ingin berkunjung gitu Pak dengan guru BK ini, bagaimana untuk home visit ke sana seperti apa, jadi tentunya nanti dengan sepengetahuan wali kelas juga nanti, jadi bisa berkunjung dengan wali kelas dan juga guru BK untuk mencari solusi-solusi tersebut begitu. Jalankan rencana maupun strategi yang ada, barangkali Bu Sari punya gambaran stakeholder sekolah yang akan Bu Sari ajak berkolaborasi untuk bisa menjaga komitmen Bu Sari agar tercapai tujuannya. Siapa saja kira-kira? Ya, tentunya hal ini juga saya akan menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah ya Pak, supaya nanti dari Bapak Kepala Sekolah juga mengetahui kondisi si anak ini gitu ya, apa yang sudah kita lakukan bersama wali kelas, bersama guru BK, sehingga nantinya sekolah juga dan kepala sekolah mengetahui rencana kami gitu, termasuk nanti ketika kita berkunjung ke rumah untuk memvisit, nah itu juga atas pengetahuan dari kepala sekolah tentunya. Dan selain itu juga dari bidang akademik Pak, karena di sini berkaitan dengan belajar siswa, sehingga nanti ketika
kita berkunjung ke sana itu dari bidang akademik juga sudah mengetahui progresnya seperti apa nantinya setelah kami melakukan kunjungan, nanti si anak ini ada perubahan atau tidak. Itu Pak mungkin Pak yang nantinya saya ajak untuk kolaborasi gitu, Pak. Ya, tindakan dari coaching ini Bu Sari mau melaksanakan kapan kira-kira? Ya, tadi saya sudah merencanakan kira-kira untuk kegiatan ini yang saya targetkan itu pekan depan itu dari Selasa Pak Aziz. Kebetulan saya tidak ada jam sehingga nanti bisa melakukan aksi ini gitu untuk mengatasi permasalahan anak dalam pelajaran matematika IPA. Ya, Bu Sari, saya tunggu kabarnya untuk pekan depan, realisasi dan tanggung jawab dari Bu Sari untuk bisa mencapai tujuan itu, dan saya doakan juga semoga sukses dalam mendidik. Terima kasih Bu Sari, kita sudah ketemu permasalahannya dan juga bertemu solusinya. Semoga solusi tersebut dapat membawa kebaikan untuk Bu Sari juga untuk murid-murid Bu Sari. Siap Pak Aziz. Saya permisi dulu Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Aziz. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan proses coaching, ya? Sudah. Bagaimana proses coaching? Apakah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah lancar. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dan kompetensi yang dikembangkan? Insya Allah sudah. Untuk alur kehidupannya sudah saya coba ungkapkan semuanya, dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab lanjutnya semua saya coba ungkapkan. Tadi Bapak sudah mengungkapkan tadi gimana jalannya coachingnya pada hari ini. Saya akan merefleksi dari hasil coaching seperti apa, gitu Pak. Baik Pak, saya akan menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya lihat, yang sudah saya amati. Nah, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Bapak sudah menerapkan alur cerita dengan baik, ya, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Nah, mendengarkan dengan rasa. Nah, sehingga coaching bisa terbuka dan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sudah tercapai indikator yang ingin dicapai. Kemudian saya ingin bertanya lagi, Pak, bagaimana tanggapan Bapak setelah mendengar hasil pengamatan dari saya? Saya senang sekali karena ternyata biar susah payah dilatih, diusahakan, lama-lama juga bisa. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pokok. Saya juga berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang aktif. Tindak lanjut yang Bapak akan lanjutkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini. Dalam rencana tindak lanjut, saya akan mencoba membiasakan diri untuk bisa menjadi coaching dan melakukan proses coaching pada rekan-rekan sejawat yang lain. Luar biasa Pak Aziz. Dalam melakukan langkah tindak lanjut, siapa yang akan Bapak ajak untuk bekerja sama kira-kira? Nah, untuk tindak lanjut yang saya ajak bekerja sama, saya utamakan untuk Bapak Ibu guru yang akan siapa dulu. Oh iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada akhir sesi ini sebagai penutup nih Pak, dapatkan dari sesi coaching hari ini itu apa? Banyak hal yang saya dapatkan dari proses coaching ini. Satu, pembelajaran saya untuk bisa terus berlatih proses coaching, latihan terus. Yang kedua, karena memang ada yang melihat, memantau, saya jadi semakin tahu kurang saya di mana, yang sudah baik barangkali perlu ditingkatkan kebaikannya dari sisi manusia. Alhamdulillah nih Pak, berjalan dengan lancar nih Pak. Saya kira cukup observasi hari ini. Semangat terus nih Pak Aziz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.